itu saya akan menjelaskan tentang definisi konsep etika bisnis. Saat ini, perkembangan zaman dan persaingan global semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha harus terus bersaing agar bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya masih ada pelaku usaha yang melakukan berbagai cara tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Padahal, dalam menjalankan bisnis, kita tidak boleh hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi kita juga harus memperhatikan nilai moral dan etika. Nah, di sini pentingnya etika bisnis yaitu untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil. Secara sederhana, etika itu adalah ilmu yang membahas tentang mana yang benar dan mana yang salah dalam perilaku manusia. Sedangkan bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa etika bisnis adalah pedoman atau aturan moral dalam menjalankan usaha supaya pelaku bisnis bisa bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika bisnis juga mempunyai peran yang sangat penting. Misalnya itu membangun kepercayaan konsumen, menciptakan hubungan kerja yang baik, dan juga menghindari kecurangan serta persaingan yang tidak sehat. Menurut Bertens, etika bisnis adalah cara kita berpikir secara kritis tentang moral dalam kegiatan bisnis. Artinya, setiap keputusan dalam bisnis harus mempertimbangkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kalau etika bisnis diterapkan dengan baik, maka perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga kepercayaan dan loyalitas dari konsumen serta hubungan yang baik dengan mitra kerja. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya, kepada Alia. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai definisi konsep Corporate Social Responsibility. Konsep Corporate Social Responsibility ini memiliki dua konsep dasar yang dijelaskan pertama oleh Trinidad and Tobago Bureau of Standard (TIBS). Nah, Corporate Social Responsibility ini diartikan bahwa sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara meluas. Konsep kedua itu dijelaskan oleh World Business Council for Sustainable Development, mendefinisikan Corporate Social Responsibility ini sebagai komitmen keberlanjutan di kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi, sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Begitu juga dijelaskan oleh Wibisono 2007 pada forumnya, mendefinisikan Corporate Social Responsibility ini sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka, serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Corporate Social Responsibility ini adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap isu-isu tertentu di masyarakat atau di lingkungannya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal. Misalnya, perusahaan memberikan bantuan dana dan juga perusahaan memberikan bantuan tenaga ahli dari perusahaan dan memberikan bantuan berupa barang-barang. Nah, di sini kita jelaskan lebih rinci bahwa bentuk-bentuk program CSR dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama itu perusahaan memberikan bantuan dana. Nah, memberikan bantuan dana ini merupakan bentuk CSR yang paling umum pada perusahaan-perusahaan, yaitu perusahaan itu memberikan dukungan finansial untuk kegiatan sosial di masyarakat tersebut. Misalnya
perusahaan itu memberikan pendanaan kepada kegiatan kesehatan pada masyarakat dan juga memberikan sponsorship kepada kegiatan masyarakat yang dilakukan di dekat perusahaan tersebut. Nah, bantuan dana ini biasanya bersifat langsung dan cepat dirasakan manfaatnya. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa hanya menjadi jangka pendek saja dan memberikan dampak pada saat itu juga gitu. Yang kedua itu bantuan tenaga ahli. Nah, bantuan tenaga ahli ini bisa diartikan bahwa perusahaan itu menyediakan keahlian yang dimiliki oleh karyawannya atau tim profesionalnya untuk membantu masyarakat. Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat di sekitarnya, atau mereka memberikan edukasi kesehatan oleh tenaga medis dari perusahaan tersebut, dan juga perusahaan memberikan pendampingan UMKM oleh ahli bisnis di perusahaan tersebut. Nah, bentuk ini lebih berkelanjutan karena meningkatkan kemampuan masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Dampaknya cenderung lebih panjang dan bakal berguna ke depannya bagi masyarakat tersebut. Nah, dan yang ketiga itu ada bantuan barang. Nah, perusahaan ini memberikan bantuan dalam bentuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bisa dibilang juga sama dengan bantuan dana. Cuman ini dana tadi diberikan dalam bentuk barang gitu. Nah, misalnya perusahaan memberikan pembagian sembako, dan juga perusahaan misalnya memberikan donasi alat sekolah dan menyediakan alat kesehatan atau fasilitas umum pada masyarakat tersebut. Nah, bantuan ini sangat membantu dalam kondisi tertentu, terutama saat-saat darurat. Nah, namun sama yang saya jelaskan pada awal tadi, seperti bantuan dana, perlu dikombinasikan dengan program keberlanjutan agar dampaknya itu lebih optimal. Nah, dari beberapa bentuk program CSR tadi, implementasi CSR ini dalam perusahaan banyak. Contohnya, misalnya perusahaan itu memberikan program kesejahteraan masyarakat. Perusahaan membuat program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan kerja atau keterampilan. Nah, program ini bertujuan agar masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sehingga tidak tergantung pada bantuan terus-menerus. Dan juga perusahaan biasanya memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, sama-sama yang kita ketahui adalah pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dengan adanya beasiswa, perusahaan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan perusahaannya tersebut. Nah, dapatlah kita pahami bahwa CSR ini merupakan suatu konsep atau tindakan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan di sekitar di mana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang saya bilang pada awal tadi, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi perusahaannya itu berada. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Perkenalkan, nama saya Fareza Mardinata. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model CSR. Ada beberapa model atau cara perusahaan dalam menjalankan CSR, yaitu yang pertama, keterlibatan langsung. Pada model ini, perusahaan menjalankan sendiri kegiatan CSR tanpa perantara. Artinya, perusahaan langsung memberikan bantuan atau membuat program sosial kepada masyarakat. Biasanya, perusahaan menunjuk bagian tertentu dalam perusahaan seperti public relation ataupun CSR manager untuk mengatur kegiatan tersebut. Contohnya, perusahaan memberikan beasiswa langsung kepada siswa kurang mampu,
perusahaan membangun sumber air bersih untuk desa sekitar pabrik, ataupun perusahaan memberikan bantuan sembako saat terjadi bencana. Intinya, perusahaan mengelola dan menjalankan kegiatan sosialnya sendiri. Nah, yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Pada model ini, perusahaan membentuk yayasan sendiri untuk menjalankan kegiatan CSR. Yayasan tersebut biasanya mendapatkan dana awal dari perusahaan ataupun memiliki dana abadi yang digunakan terus-menerus untuk kegiatan sosial. Model ini banyak digunakan oleh perusahaan besar terutama di negara maju. Contohnya, perusahaan membuat yayasan pendidikan, kemudian yayasan tersebut memberikan beasiswa, membangun sekolah, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Intinya CSR dijalankan oleh yayasan yang didirikan perusahaan. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Dalam model ini, perusahaan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan program CSR. Pihak yang diajak kerjasama bisa berupa LSM, instansi pemerintah, universitas, ataupun media massa. Kerjasama ini bisa berupa pengelolaan dana ataupun pelaksanaan program sosial. Contohnya, perusahaan bekerja sama dengan universitas untuk program pelatihan UMKM, atau perusahaan bekerja sama dengan LSM untuk program pelestarian lingkungan, ataupun perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dalam program pembangunan desa. Intinya, CSR dijalankan bersama mitra agar lebih efektif. Yang terakhir, mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Model ini dilakukan dengan cara beberapa perusahaan bergabung dalam satu kelompok atau konsorsium untuk menjalankan program sosial bersama. Biasanya, program yang dibuat bersifat pembangunan jangka panjang. Perusahaan memberikan hibah atau dana pembangunan, kemudian konsorsium yang mengelola program tersebut. Contohnya, beberapa perusahaan tambang bergabung untuk membangun fasilitas pendidikan, memperbaiki infrastruktur desa, ataupun mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi intinya, perusahaan bekerja sama dalam kelompok untuk menjalankan CSR. Nah, materi selanjutnya yaitu 5 pilar CSR. Dalam menjalankan CSR, ada 5 pilar utama yang menjadi fokus kegiatan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, jadi perusahaan membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Program ini bisa ditujukan untuk karyawan perusahaan ataupun masyarakat sekitar. Contohnya itu ada pelatihan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, ataupun program beasiswa pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas manusia agar lebih produktif dan mandiri. Yang kedua yaitu penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Nah, perusahaan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Biasanya dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi. Contohnya, membantu UMKM lokal, memberikan modal usaha kecil, pelatihan bisnis, ataupun membantu pemasaran produk masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki penghasilan yang lebih baik. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. Nah, jadi perusahaan harus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Jika hubungan ini tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi konflik ataupun penolakan masyarakat terhadap perusahaan. Contohnya, perusahaan bisa melakukan dialog rutin dengan masyarakat, program sosial untuk desa sekitar, ataupun kegiatan sosial bersama masyarakat. Tujuannya agar perusahaan dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, yang keempat itu perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan itu harus menjalankan bisnis secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Contohnya, laporan keuangannya yang transparan, pengelolaan perusahaan yang profesional, dan juga mematuhi peraturan hukum. Tujuannya agar perusahaan dipercaya oleh masyarakat dan stakeholder. Nah, yang terakhir yaitu pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Nah, contohnya itu perusahaan bisa melakukan program penghijauan,
pengelolaan limbah, menjaga kebersihan sungai, ataupun melestarikan budaya lokal. Nah, tujuannya agar kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan corporate social responsibility. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Juga pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar, ada 5 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat, yaitu dalam 5 bidang. Yang pertama, bidang pengembangan ekonomi. Misalnya, dengan melakukan kegiatan di bidang pertanian seperti peternakan, koperasi, dan UKM atau usaha kecil menengah. Kedua, di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Misalnya, penyuluhan, pengobatan, imunisasi pada balita, program sanitasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pada bidang pengelolaan lingkungan. Misalnya itu, penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat, terhadap bidang pendidikan, keterampilan, dan pelatihan. Misalnya, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu di sekitar perusahaan. Yang kelima, bidang sosial budaya, agama, dan infrastruktur. Misalnya itu kegiatan bakti sosial di desa-desa, perbaikan infrastruktur bangunan keagamaan di wilayah masyarakat sekitar. Selanjutnya ada manfaat corporate social responsibility. Dalam manfaat ini terbagi 2, yaitu manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Kemudian, yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Kemudian, manfaatnya bagi perusahaan, yang pertama itu meningkatkan citra perusahaan. Kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Yang kelima, memberikan informasi bagi perusahaan, pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan lain-lain. Baik, pada materi selanjutnya kita masuk pada artikel yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Academic Independent Director and Corporate Misconduct pada Evidence from China. Jadi pada artikel ini fenomena penelitiannya adalah tingginya tingkat corporate misconduct pada perusahaan di China yang mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan atau corporate governance. Berdasarkan data penelitian, sekitar 19,45% perusahaan di China melakukan pelanggaran, bahkan beberapa perusahaan melakukan pelanggaran berulang hingga lebih dari 10 kali dalam 10 bulan atau dalam terhitung 1 tahun. Nah, corporate misconduct ini mencangkup berbagai bentuk pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan, pelanggaran pengungkapan informasi, penyalahgunaan aset, dan praktik operasional ilegal. Yang dimana dampak dari misconduct ini sangat signifikan, antara lain yakni penurunan harga saham, kerusakan reputasi perusahaan, turunnya kepercayaan investor, meningkatnya risiko litigasi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, fenomena menarik adalah bahwa sekitar 80% perusahaan di China
memiliki academic independent directors yang seharusnya berperan dalam meningkatkan pengawasan. Namun, muncul pertanyaan, apakah keberadaan academic independent director ini benar-benar efektif dalam menekan corporate misconduct atau tidak? Lalu kita masuk ke landasan teori. Jadi teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama agensi teori, yang dimana teori ini menjelaskan konflik antara prinsipal dengan manajerial, yang dimana konflik dari penelitian ini menyebabkan bahwa manajer bertindak oportunistik, yang dimana itu sendiri dapat meningkatkan terjadinya corporate misconduct. Lalu peran dari independent directors, yakni sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi konflik. Lalu teori yang kedua adalah upper echelon theory, yang dimana teori menyatakan bahwa karakteristik individu seperti pendidikan dan pengalaman itu mempengaruhi keputusan organisasi. Nah, dalam konteks ini, academic directors ini memiliki pengetahuan yang tinggi, lalu kemampuan analisis yang kuat, dan standar etika yang tinggi, sehingga cenderung mengurangi misconduct. Lalu teori yang ketiga yakni imprinting theory, di mana teori ini menyatakan bahwa pengalaman awal individu seperti pendidikan akademik membentuk perilaku jangka panjang. Lalu yang terakhir ada fraud triangle theory, yang dimana corporate misconduct ini terjadi karena pressure, lalu opportunity dan rationalization, dan academic directors dapat mengurangi opportunity dan rationalization. Lalu lanjut pada pengembangan hipotesis. Nah, di hipotesis 1A, yakni pengaruh langsung, academic independent directors berpengaruh negatif terhadap corporate misconduct, yang dimana alasannya adalah memiliki standar etika tinggi, lalu menjaga reputasi akademik, dan lebih independen. Lalu pada hipotesis 1B, hipotesis alternatif, academic independent directors tidak berpengaruh terhadap misconduct. Alasannya adalah karena kurangnya pengalaman praktis, lalu hanya formalitas dan dominasi manajemen. Lalu pada hipotesis 2A tentang mekanisme CSR, di mana menyatakan academic director dapat meningkatkan CSR dan menurunkan misconduct. Lalu hipotesis 2B tentang mekanisme internal control, di mana menyatakan bahwa academic directors meningkatkan kualitas pengendalian internal dan menurunkan misconduct. Lalu pada hipotesis 2C tentang mekanisme investment, di mana menyatakan academic directors mengurangi investasi tidak efisien dan menurunkan misconduct. Lalu selanjutnya adalah pengukuran dan definisi operasional variable, di mana variable dependent, yakni corporate misconduct, itu memakai pengukuran dummy dengan angka 1 sebagai perusahaan melakukan pelanggaran dan angka 0 untuk tidak. Lalu frekuensi, di mana pengukurannya menggunakan jumlah pelanggaran dalam setahun. Lalu variable independent, academic independent directors sebagai variable independent, di mana diukur rasio direktur independen dengan latar belakang akademik. Dan variable mediasinya adalah CSR, internal control quality, dan inefficient investment. Lalu variable controlnya adalah leverage, ROA, both size, duality, Big Four, Tobinski. Dan metode analisisnya adalah regresi OLS, fixed effect, robustness test yang terdiri dari PSM, 2SLS, dan Heckman. Lalu hasil penelitiannya adalah hasil utama menyatakan academic directors negatif signifikan terhadap misconduct, yang artinya semakin banyak academic directors maka semakin sedikit pelanggaran yang terjadi. Lalu besaran pengaruhnya adalah penurunan probabilitas misconduct itu sekitar 3,2% dan penurunan frekuensi sekitar 5,37%. Lalu hasil mekanisme menyatakan bahwa academic directors bekerja melalui meningkatkan CSR, memperkuat internal control, dan mengurangi inefficient investment. Lalu hasil heterogenitas, di mana menyatakan lebih efektif pada perusahaan besar, perusahaan swasta, dan perusahaan dengan informasi yang tidak transparan. Lalu kita masuk pada kesimpulan.
yang dimana kesimpulan menyatakan Academic Independent Director terbukti efektif dalam menekan corporate misconduct dan peran mereka sangat penting dalam governance, namun efektivitas tergantung kualitas dan konteks perusahaan. Lalu kita masuk ke implikasi. Implikasi yang pertama yakni teoritis, di mana menyatakan mendukung agensi teori, upper echelon, dan imprinting teori, dan menambah literatur governance di emerging market. Lalu implikasi praktisnya adalah perusahaan harus selektif memilih academic directors, dan regulator perlu memperkuat independensi dewan. Lalu keterbatasan pada penelitian yakni hanya fokus pada regional China, dan tidak semua academic director efektif, lalu tidak bisa mengontrol semua faktor governance, dan masih ada potensi endogeneity. Lalu saran penelitian selanjutnya yakni studi lintas negara dan tambahkan variabel moderasi atau gunakan metode yang lain. Dan praktisinya adalah hindari penunjukan direktur secara yang hanya formalitas dan tingkatkan kekuatan pengawasan dewan. Sekian materi dari saya, terima kasih.